Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Kartiko dengan NBI 1461 900 100. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan terkait pitch deck bisnis saya yang berjudul Jungle Cafe, di mana pitch deck bisnis ini untuk tugas UTS mata kuliah entrepreneurship di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oke, langsung saja. Pada bisnis saya kali ini, tentunya saya akan merencanakan goal dan visinya. Di mana goal dan visi dari bisnis saya kali ini untuk memberikan nuansa alam yang estetik dan nyaman. Di mana pada zaman yang sekarang ini banyak sekali generasi milenial yang suka kafe bernuansa alam. Tentunya juga estetik dan nyaman untuk Instastory, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, menjadikan tempat ini sebagai tempat berkumpul atau bersantai yang nyaman untuk semua kalangan umur, di mana nantinya semua kalangan umur dapat menikmati kafe dengan nyaman. Yang ketiga, memberikan ruang dengan konsep yang menarik baik interior maupun eksterior, di mana yang di mana goal dan visi yang ketiga ini untuk menunjang eh, kesukaan dari generasi milenial, di mana ada foto bots untuk Instagramable yang disukai banyak kalangan muda-mudi di zaman sekarang. Tentunya juga tempat yang estetik untuk Instastory bagi kalangan milenial. Yang keempat atau yang terakhir untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Di masa yang sekarang ini banyak sekali eh, orang-orang atau kalangan masyarakat yang kekurangan lahan pekerjaan. Di mana dengan saya mendirikan bisnis saya kali ini, tentunya saya berharap dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk mereka yang membutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya, di sini tentunya di dalam mendirikan suatu usaha pasti ada problem dari usaha tersebut. Di mana problem saya kali ini ada tiga, yaitu persaingan usaha, yang kedua persaingan fasilitas, dan yang ketiga adalah persaingan harga dan pemasaran. Tentunya setiap ada masalah, tentunya ada solusi yang diterapkan. Di mana solusi yang saya terapkan kali ini adalah yang pertama, saya akan mengadakan promo untuk setiap produk-produk atau menu yang saya tawarkan ke sosial media eh, online dan offline. Untuk online, saya akan memberikan promo ke Instagram. Tentunya juga saya akan memasang pada GrabFood atau Gojek untuk pesanan online-nya. Yang kedua, saya akan menyediakan free WiFi dan tempat ibadah yang tentunya jangan sampai dilupakan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah photo bots estetik, di mana solusi yang kedua ini tentunya sangat penting. Banyak sekali muda-mudi untuk generasi milenial setiap mencari kafe pasti yang pertama yang dicari adalah WiFi. Tentunya juga untuk menunjang streaming, bermain game dan lain-lain. Tentunya juga tempat ibadah. Ibadah sangat penting untuk anak zaman sekarang juga setiap berkumpul mereka tidak melupakan akan ibadahnya. Yang ketiga tentunya foto-foto estetik, di mana ini untuk anak anak muda-mudi sekarang kan tentunya suka foto instastory, foto estetik. Nah, di tempat kami menyediakan foto-foto estetik di mana kita bisa menikmati suasana sekaligus berfotoria. Dan yang terakhir, saya akan memberikan solusi terkait harga yang murah, pemasaran offline dan online. Harga yang murah yang dapat bersaing di kalangan bisnis ini. Pemasaran offline saya akan memberikan brosur-brosur terhadap
masyarakat sekitar yang lalu lalang melintasi tempat kita. Yang ketiga ada pemasaran online yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk pemasaran online saya akan menggunakan sosial media dan aplikasi ojek online atau makanan online seperti itu. Oke, selanjutnya ada market size, di mana di market size ini terdapat 3 bagian. Yang pertama TAM, yang kedua SAM, dan yang terakhir adalah SOM. Pada TAM ini, saya mengambil 272 juta 229.370 juta 372 jiwa yang menyukai kopi. Maaf, dari 272 juta ini saya mengasumsikan 40%-nya menyukai kopi. Yang yang terdapat pada Indonesia ini. 40%-nya adalah 108 juta 891.749. Nah, dari TAM ini hasilnya menuju ke SAM. Dari hasil TAM tadi saya mengasumsikan 30% dari 108 juta 891.749 jiwa menyukai produk saya yang bertotal 32 juta 667.525 jiwa. Dari total tersebut, saya menargetkan 30% untuk pendapatan dari bisnis saya yang bertotal 9.825.008 jiwa untuk target dari bisnis saya kali ini. Oke, selanjutnya ada market size, di mana pada market size kali ini ada grafik market size-nya. Yang pertama adalah modal pembangunan dari awal, kemudian ada promosi dan melihat peluang. Berikutnya ada target pengunjung usia 15-35 tahun dan tidak menutup kemungkinan semua kalangan menyukai produk saya. Dan yang terakhir, dengan suasana yang nyaman, orang akan berlama-lama di tempat ini dan membeli setidaknya lebih dari satu produk dan membuat produk saya atau bisnis saya ini melonjak naik dan menguntungkan. Seperti itu. Selanjutnya ada kompetitor. Tentunya dalam sebuah usaha pasti ada kompetitor yang serupa dengan kita. Pada kali ini saya akan mengambil 3 kompetitor yang mempunyai produk seperti bisnis yang akan saya buat. Yang pertama ada kopi kenangan, yang kedua ada kopi jenis jiwa, dan yang terakhir ada Jokopi. Selanjutnya adalah mengenai kompetitor saya. Yang pertama ada kopi kenangan. Kopi Kenangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Kopi Kenangan dianggap sukses mengisi jaruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf paritel internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan warung-warung kopi. Kopi Kenangan sangat trending di kalangan remaja pada saat ini. Selain harganya yang bersaing, mereka juga memberikan menu-menu yang sangat disukai oleh kalangan remaja dan tentunya juga sangat nyaman untuk diminum pada semua kalangan umur. Oke, selanjutnya ada kopi janji jiwa. Siapa sih yang nggak kenal kopi janji jiwa? Kopi janji jiwa merupakan salah satu brand kopi lokal yang terhitung telah memiliki kurang lebih 900 jilid sebutan untuk outlet kopi janji jiwa yang tersebar di lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia. Outlet kopi janji jiwa yang disebut jilid pertama kali beroperasi pada 15 Mei 2018 dan berlokasi di ITC Kuningan. Kopi janji jiwa ini terbilang sukses untuk sebuah bisnis perkopian. Mereka sudah memiliki kurang lebih 900 jilid. Tentunya itu bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah brand lokal yang berbisnis coffee shop. Oke, selanjutnya ada Jokopi. Nah, Jokopi ini merupakan kedai kopi kekinian dengan cup yang mudah dibawa kemanapun. Kopinya semurah, kopinya semuanya enak dan khas.
paling suka es kopi susunya, recommended di sini. Dan di sini saya paling suka es kopi susu arum manis. Harganya di bawah 20.000. Eh, es kopi susu arum manis ini terbilang yang paling murah untuk menu pada Jokopi. Rasanya terbilang enak untuk harganya yang sangat murah. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada produk. Di sini saya akan memberikan produk untuk bisnis cafe yang akan saya buat. Sesuai dengan namanya, di sini saya menjual cafe perkopian, ada teh, milkshake dan tradisional. Tentunya juga ada non coffee di sini. Yang signature ada cappuccino, latte, americano, dan lain sebagainya. Untuk yang klasik ada kopi tubruk, Vietnam cafe, dan lain-lain. Untuk fancy ada caramel latte, vanilla latte, caramel macchiato, cafe leci, cafe mocha, dan lain sebagainya. Nah, untuk non cafe sendiri ada taro latte, red velvet, dan coklat. Kemudian ada teh. Untuk yang tidak pecinta kopi, tenang saja. Di sini menyediakan berbagai macam minuman. Kalian bisa memesan non coffee, teh, milkshake, atau tradisional. Untuk teh ada teh leci, lemon tea, green tea, Thai tea, bahkan teh poci. Untuk milkshake ini terbilang minuman yang sangat trending pada zaman ini, di mana di sini ada vanilla milkshake, coklat milkshake, banana milkshake, strawberry milkshake, bahkan Milo Float. Dan kemudian saya tidak akan lupa dengan minuman tradisional Indonesia, yaitu wedang jahe, bajigur, bandrek, dan teh jahe. Seperti itu. Untuk harganya bervariatif, kurang lebih sekitar 15 sampai 30-an ribu. Terbilang cukup murah untuk bisnis sebuah cafe shop. Oke, selanjutnya ada model bisnis. Di dalam model bisnis saya kali ini, yang pertama menyediakan tempat yang nyaman, di mana saya akan menyediakan tempat yang nyaman, tentunya juga estetik untuk menunjang kenyamanan pelanggan. Selain menikmati kopi, pelanggan juga akan menikmati suasana alam dan eh, tempat dekorasi yang estetik, dan tentunya juga ada foto booth untuk wanita atau pria yang suka berfotoria untuk mengupload ke Instastory, WhatsApp, Instagram, dan menunjukkannya ke teman-teman mereka bahwa bahwa jika bahwa kalau tempat ini merupakan tempat yang cocok untuk nongkrong, apalagi tempatnya Instagramable seperti itu. Yang kedua, saya akan merekrut pegawai yang handal di bidangnya. Tentunya juga pegawai yang ramah untuk eh, menemani para pelanggan atau mengayomi para pelanggan yang datang. Berarti pegawai yang saya rekrut ini bukan pegawai yang abal-abal. Saya akan merekrut pegawai yang benar-benar bisa menghandle bisnis saya kali ini. Yang ketiga, promosi. Saya akan melakukan promosi online dan offline. Di mana yang online saya akan mempromosikan pada sosial media, Instagram, Facebook, grup WhatsApp, grup Facebook, dan lain sebagainya. Untuk yang tentunya saya akan mendaftarkan bisnis saya ini pada Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain sebagainya untuk pemesanan online. Dari mana kalian nanti dapat memesan online dari rumah tanpa bergerak dari tempat tidur. Tentunya sekarang banyak orang yang mager untuk beranjak dari tempat tidur. Dan saya akan membuat bisnis saya ini tersedia di aplikasi ojek online agar kalian bisa memesan dari rumah. Oke, seperti itu. Yang keempat adalah mendapatkan profit dari model bisnis 1 sampai 3 yang sudah saya jalankan. Saya tentunya akan bertarget mendapatkan profit yang saya eh, pikirkan. Jadi saya dari ketiga ini saya mengasumsikan mendapatkan profit dan keuntungan sesuai yang saya targetkan. Dan yang terakhir adalah membuka cabang.
Tentunya dari semua yang saya lalui pasti saya akan berpikir untuk membuat cabang. Siapa sih yang nggak pengen buka cabang untuk usahanya? Apalagi kalau usahanya sudah mempunyai profit yang sangat menguntungkan. Tentunya kita pasti akan berencana membuka cabang. Apalagi minat masyarakat yang sangat besar untuk apa namanya produk kita seperti itu. Oke, yang selanjutnya, nah di sini ada financial snapshot untuk rincian atau keuangan yang akan saya hitung, yang saya apa namanya rencanakan, di mana modal awal saya sekitar 80 juta, untuk pengeluaran sewa tempat per tahun 8 juta, untuk renovasi 2 juta, lalu untuk perlengkapan furnitur dan lain-lain sekitar 10 jutaan. Lalu peralatan produksi 5 juta, biaya perizinan 1 juta, dan total dari pengeluaran saya 26 juta. Kemudian lanjut, selain pengeluaran, saya juga ada biaya operasional, di mana biaya operasional itu sendiri terdiri dari bahan baku makanan dan minuman sekitar 1.500.000, lalu wifi dan listrik sekitar 500.000 per bulan. Lalu saya untuk gaji karyawan kurang lebih 4 orang sekitar 2 juta per orang. Maaf, ini dikali 4 sekitar total dari biaya operasional adalah 10 juta. Kemudian lanjut ke pendapatan keuntungan. Dari rata-rata pengunjung 100 sampai 200 per bulan, saya mendapatkan rata-rata keuntungan untuk 56 juta per bulan. Kemudian dari pendapatan dikurangi biaya operasional dan lain-lain, sekitar 56 juta dikurangi 36 juta untuk biaya operasional dan lain-lain, saya akan mendapatkan keuntungan sekitar 20 juta rupiah. Lalu untuk estimasi keuntungan dalam 1 tahun, pengeluaran dan biaya operasional 10 juta kali 12 bulan, yaitu 120 juta, ditambah 8 juta untuk sewa lahan. Sewa lahannya 8 juta, sewa lahan ini 8 juta. Oke, sewa lahan 8 juta ditambah 120 juta untuk biaya operasional selama 1 tahun. Total 128 juta rupiah. Kemudian pendapatan kotor dari bisnis saya kali ini sekitar 60 juta dikali 12. Total untuk pendapatan kotornya adalah 720 juta rupiah. Lalu untuk pendapatan bersih dari 720 juta dikurangi 128 juta, saya mendapatkan pendapatan bersih sekitar 592 juta rupiah. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada tim. Tentunya dalam sebuah bisnis pasti ada tim yang bekerja di balik lapangan dan membuat bisnis ini maju pesat, berkembang, serta dapat dikenal masyarakat. Di sini saya menggunakan foto icon, bukan foto asli, untuk simulasi tim saya nanti. Di sini ada founder, saya sendiri, Phil Kartiko, dan ada co-foundernya, Galang Akbar. Kemudian ada barista, Firman, dan Anjani Juwita. Working team ini adalah orang-orang yang berjasa untuk bisnis saya, berkembangnya bisnis saya, dan untuk mensukseskan bisnis saya kali ini. Seperti itu. Oke, terima kasih. Di sini ada kata-kata sedikit kata-kata motivasi. Know your goal, your path, believe you will success. Kenali jalanmu, tujuanmu, supaya kamu akan mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Berarti kita kenali tujuan kita,
jalan kita, apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita tuju, dan percayalah kesuksesan akan datang kepada diri kita. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.